Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Apoteker Benita. Mari kita mengenal umur simpan obat yang meliputi Beyond Use Date atau BUD dan Expired Date atau ED. Umur simpan obat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama Beyond Use Date atau BUD, yang kedua Expired Date atau ED. Lalu, apakah itu Beyond Use Date atau BUD? Apakah Beyond Use Date sama dengan Expired Date? Mengapa produk obat perlu diketahui BUD-nya? Beyond Use Date obat. Beyond Use Date obat adalah batas waktu penggunaan produk obat setelah diracik atau setelah kemasan primernya dibuka atau dirusak. Atau umur simpan obat setelah diracik atau dibuka kemasannya yang dihitung sejak tanggal peracikan tersebut. Beyond Use Date obat berbeda dengan Expired Date obat. Expired Date atau yang lebih dikenal dengan tanggal kadaluarsa merupakan batas waktu penggunaan obat setelah diproduksi oleh pabrik farmasi sebelum kemasan primernya dibuka. Lalu apa yang dimaksud dengan kemasan primer? Kemasan primer adalah kemasan yang langsung bersentuhan dengan obat. Contohnya blister, botol, pot salep, vial, dan ampul. Sedangkan kemasan sekunder adalah kemasan terluar yang tidak bersentuhan langsung dengan obat. Contohnya adalah kardus obat. Lalu, mengapa sih kita perlu mengetahui Beyond Use Date dan Expired Date dari obat? Yang pertama, stabilitas obat berbeda antara obat yang kemasan primernya belum dibuka dengan yang sudah dibuka. Yang kedua, agar mampu memastikan suatu produk obat masih berada dalam keadaan steril atau bebas dari cemaran mikroba, sehingga aman untuk digunakan. Lalu, bagaimana obat yang sudah tidak stabil? Obat yang sudah tidak stabil akan berkurang mutu dan efektivitasnya. Selain itu, reaksi yang timbul pada obat yang tidak stabil dapat membahayakan kesehatan. BUD setiap obat berbeda-beda, tergantung dengan jenis obatnya. Untuk itu, ayo kita simak BUD beberapa obat berikut ini. Pada sediaan sirup, suspensi, dan emulsi, BUD tidak lebih dari 90 hari setelah pertama kali kemasan dibuka. Pada salep kulit, krim, dan gel, BUD-nya 30 hari setelah pertama kali kemasan primernya dibuka. Pada sediaan sirup kering dapat disimpan 7-14 hari setelah diencerkan. Lalu pada puyer atau kapsul racik, BUD-nya 180 hari atau 6 bulan setelah obat diracik. Pada salep mata, BUD-nya yaitu 28 hari setelah pertama kali kemasan primernya dibuka. Pada tetes mata, sama, yaitu 28 hari setelah pertama kali kemasan primernya dibuka. Pada tetes mata mini dos, BUD-nya hanya berlaku 3 hari setelah pertama kali kemasan primernya dibuka. Pada tetes telinga, BUD-nya yaitu 28 hari setelah pertama kali kemasan primernya dibuka. Lalu, BUD insulin. BUD insulin pada kemasan primer yang belum dibuka, BUD-nya mengikuti dengan ED kemasan. Jangan lupa, simpan insulin dalam suhu 2-8 derajat Celcius. Pada insulin yang kemasannya sudah dibuka, BUD-nya yaitu 28 hari setelah pertama digunakan dan simpan pada suhu ruangan. Lalu, bagaimana sih penyimpanan obat yang baik dan benar? Mari kita perhatikan. Baca aturan penyimpanan obat, jauhkan dari jangkauan anak-anak, jauhkan dari sinar matahari langsung, suhu lembab dan suhu tinggi. Simpan dalam kemasan asli dengan etiket yang masih lengkap. Periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obat. Ingat, jangan gunakan obat jika sudah mengalami perubahan bentuk, warna, dan bau. Mari kita kenali ciri-ciri obat yang sudah rusak. Pertama, pada sediaan salep, gel, dan krim,
yaitu ada perubahan warna, bau, dan rasa. Kemudian terjadi perubahan bentuk wujud, yaitu mengental, mengendap, dan mengeras. Lalu pada kemasannya lengket atau berlubang. Pada sediaan tablet, terjadi perubahan warna, bau, dan rasa. Timbul noda dan bintik, hancur atau menjadi bubuk, hilang atau terlepas dari kemasannya. Kemudian tablet menjadi lembab, lembek, basah, dan lengket. Pada sediaan kapsul terjadi perubahan warna, bau, dan rasa. Cangkang kapsul lembek atau terbuka sehingga isi keluar. Cangkang kapsul melekat satu sama lain atau pada kemasan. Pada sediaan sirup terjadi perubahan warna, bau, dan rasa. Terjadi perubahan fisik yaitu keruh, mengental, dan mengendap. Kemasan retak atau segel terkoyak, kemasan lembab atau berembun. Pada sediaan puyar, yaitu terjadi perubahan warna, bau, dan rasa. Lembab, lembek, basah, dan lengket. Terjadi perubahan fisik yaitu timbul noda dan bintik-bintik. Kemasan koyak dan lembab. Buang obat dengan benar, pisahkan isi obat dari kemasan, lepaskan etiket dan tutup dari wadah atau botol obat. Buang kemasan obat setelah dirobek atau digunting. Buang isi obat cair ke saluran pembuangan air setelah diencerkan. Buang obat tablet atau kapsul ke tempat sampah setelah dihancurkan ke dalam plastik serta dicampur dengan tanah atau air. Terima kasih, semoga dapat memberikan manfaat. Tanya obat, tanya apoteker.